Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online minggu pada hari ini. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. 2021 kita sudah lewati dan kita telah tiba di tahun 2022. Dan kita percaya itu semua kasih, karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang ada di rumah, saya ajak kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita bersama-sama. Oleh karena berkat kemurahan Tuhan,
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kemurahan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang bertata atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa bagi kita semua, shalom. Tiba saatnya kita akan bersuka bagi Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan bersuka di dalam Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan bagi kita semua, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan,
kita bersyukur bahwa hari ini ada karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah terbatalkan turun dalam kehidupan kita. Dan dari hari ke hari kasihnya tak pernah tertunda bagi kita. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Percaya bahwa dari hari ke hari kasih Tuhan tak pernah terbatas. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari pada saat ini Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mungkin tahun-tahun lalu ada tahun-tahun yang berat, tapi kita percaya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, di tahun yang baru ini kita akan merasakan pemulihan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Dia yang paling peduli, yang paling peduli. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluar yang pasti, seperti tangan
Tuhan bahwa rancangan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bekerjalah pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada kita semua. Dan puji nama Tuhan, di awal tahun ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, yaitu memulai dan menjalani tahun 2022 bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya banyak yang memiliki harapan, memiliki impian yang baru, sesuatu yang ingin dicapai di tahun-tahun yang baru. Yang biasa disebut juga dengan resolusi. Resolusi merupakan sebuah momen untuk evaluasi dari tahun yang sebelumnya dan juga harapan di tahun yang baru. Saya biasanya di tahun-tahun akhir tahun seperti tahun 2021 kemarin, saya biasanya melakukan resolusi, yaitu di mana saya mengingat hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan sepanjang tahun 2021. Dan tidak sampai di situ saja, saya mengevaluasi entah itu hal yang positif maupun hal yang negatif dalam berbagai macam aspek dalam hal kepribadian, kehidupan saya secara pribadi, dalam hal karakter, dalam hal pelayanan, dalam hal hubungan dengan orang lain, dalam hal keluarga, dan lain sebagainya. Dan ada juga selain saya mengevaluasi, saya juga membuat seperti harapan. Harapan apa yang ingin dicapai, yang ingin diraih pada tahun yang baru ya, khususnya di tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pada dasarnya juga memiliki harapan yang baru di tahun 2022 ini. Dan kita sudah memasuki tahun 2022 dan kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Ada sebuah pernyataan yang berkata seperti demikian. Masa lalu adalah histori. Masa kini atau hari ini adalah reality. Dan masa depan atau besok adalah misteri. Tahun 2021, tahun yang sudah kita lewati adalah sejarah atau histori. Masa lalu. Ya, di mana kita sudah lewati, dan sekarang awal tahun 2022 adalah realita, kenyataan yang kita jalani. Dan tahun 2022 hari-hari ke depan adalah misteri yang kita tidak tahu apa yang terjadi, hal-hal apa yang terjadi di dalamnya. Untuk itu kita selalu berdoa. Biasanya banyak orang melakukan doa menjelang pergantian tahun. Berdoa meminta tuntunan Tuhan ketika memasuki tahun yang baru dan juga sepanjang tahun 2022. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar pada saat ini, ada sebuah janji Tuhan bagi kita semua untuk dapat memulai dan menjalani tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Mari Bapak Ibu membuka Alkitabnya dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yeremia 17, kalau kita melihat, teks ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Yeremia atas bangsa Israel
yang dimana kehidupan mereka semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Yeremia menyampaikan nubuat ini bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas bangsa Israel. Biasanya orang kalau ada seperti dikasih nubuat tentang adanya penghukuman, diharapkan mereka bertobat. Namun ketika Yeremia menyampaikan nubuat ini, Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Yang ada adalah pada saat itu adalah bangsa Israel justru semakin menjauh dari Allah. Bukannya mereka berbalik, bukannya mereka bertobat, tetapi justru mereka semakin menjauh dari Allah. Dan mereka meminta bantuan bangsa-bangsa lain untuk menolong mereka apabila ada serangan daripada musuh. Dengan kata lain, mereka pada saat itu lebih mengandalkan manusia dibandingkan Tuhan. Sebelum Yeremia menyampaikan di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 yang tadi kita baca, Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 5 dan yang dalam ayat yang ke-6, Yeremia mendahuluinya dengan sesuatu hal yang kontras. Kalau kita melihat dalam ayat 7 dan 8 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Namun di dalam ayat sebelumnya, ayat 5 dan 6 dituliskan hal yang kontras, yaitu tentang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maksud daripada ayat 5 dan 6 ini adalah orang yang mengandalkan manusia akan dikutuk Allah. Kutuk di sini dipahami sebagai dijauhi oleh Allah. Tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada penyertaan Allah di mana hidup lebih kepada sia-sia. Jadi ayat 5 dan ke-6 bicara tentang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, lebih mengarah kepada menjadi satu hal yang sia-sia apabila manusia atau apabila bangsa Israel pada saat itu lebih mengandalkan manusia. Kembali lagi kita ke dalam ayat 7 dan ke-8 yang kita baca tadi Bapak Ibu. Yeremia menjelaskan bagian selanjutnya di dalam ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Kata diberkati berasal dari bahasa Ibrani yaitu barak, yang artinya diberkati, berlutut di hadapan Allah, dan atau juga menjalani kedekatan yang kuat dengan Tuhan. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dalam hal ini adalah Tuhan mendekatkan jarak dengan orang-orang yang menjalin hubungan dengannya. Artinya di sini adalah Tuhan mendekatkan jarak, ya Tuhan mendekatkan jaraknya dirinya dengan atau membangun hubungan dengan orang yang mengandalkan Dia. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan di sini artinya dan menaruh harapan kepada Tuhan merupakan satu bagian yang utuh, tidak terpisahkan seperti sebuah paket utuh, tidak terpisahkan. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat, artinya di sini adalah orang yang mengandalkan Tuhan, waktu mereka merencanakan sesuatu, mereka melibatkan Tuhan di dalamnya. Selalu bertanya kepada Tuhan, apakah yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi satu hal yang serius, ya, di mana perlu bagi kita semua untuk memulai tahun 2022, ketika nanti kita menjalani hari demi hari sepanjang tahun ini, ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu, hendak melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, marilah kita bertanya, minta hikmat kepada Tuhan. Apakah yang saya lakukan, apakah keputusan yang saya ambil merupakan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seseorang yang bernama Albert Barnes mengatakan, kemanapun Anda berpaling, jika Anda menyimpang dari kehendak Tuhan, Anda sebenarnya turun. Berapapun kemuliaan, kekayaan, kekuasaan,
kehormatan yang Anda peroleh, Anda tidak naik sedikit pun. Makin Anda maju, sementara Anda berpaling dari Tuhan, semakin dalam dan semakin dalam Anda turun. Pendapat Barnes ini menuliskan bahwa kalau kita semakin jauh dari kehendak Tuhan, kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin kita mendapatkan kesuksesan, mungkin kita mendapatkan sesuatu keberhasilan. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa melihat sebetulnya kita sedang mengalami langkah mundur, atau kita mengalami sedang turun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini penting bagi kita semua, penting bagi Bapak Ibu Saudara kita semua untuk menyadari ketika kita memulai dan menjalani tahun 2022, setiap kita harus hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dalam memulai dan menjalani tahun 2022, setiap orang percaya kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa akibat dari orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Apa akibatnya kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan? Mari kita baca di dalam Yeremia, masih yang ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8a. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bagian ini, Yeremia pasal yang ke-7 sampai ayat yang ke-8a. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat bahwa dampak atau akibat yang didapat jika seseorang hidupnya mengandalkan Tuhan atau menaruh harapan kepada Tuhan, yang pertama adalah selalu mendapatkan kekuatan baru dari janji Tuhan. Katakan amin. Selalu mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Kita lihat pada bagian 18a yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia memberikan analogi orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang berada di tepi aliran air. Sebuah pohon jika berada di dekat sumber air atau dekat saluran air, pohon tersebut senantiasa akan bertumbuh subur. Kenapa demikian? Karena pohon tersebut merambatkan akarnya ke air, mendapatkan suplai makanan. Mendapatkan suplai makanan dibikin, dalam hal ini kita melihat ketika pohon itu merambatkan akarnya ke air, adanya koneksi, adanya hubungan, ya, karena pohon itu merambatkan akarnya ke air dan mendapatkan suplai makanan. Maka pohon tersebut akhirnya bertumbuh subur. Demikian juga ketika Yeremia menganalogikan orang percaya yang hidupnya mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan bahwa dia selalu terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan dan hidupnya bertumbuh subur. Dalam artian di sini adalah mendapatkan dan terus mendapatkan kekuatan baru yang dari pada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menjadi sebuah janji Tuhan bagi kita semua, khususnya dalam memasuki dan menjalani tahun 2022 ini. Ada kekuatan baru yang senantiasa Tuhan berikan jikalau kita hidup mengandalkan Dia. Amin Bapak Ibu. Ada kekuatan baru. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu handphone, kita semua tentunya pasti memiliki handphone. Handphone ada sekarang yang lebih bagus, yaitu handphone iPhone 13. Beberapa waktu lalu saya pernah ke Mega Mall, saya melihat ada iPhone 13.
Wah, harganya sampai belasan, yang paling murah sampai ada puluhan juta. Ada juga handphone Samsung seri Z yang bisa dilipat. Bayangkan, makin majunya teknologi, handphone bisa dilipat, layarnya bisa dilipat. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Handphone mau sebagus iPhone 13, mau seperti Samsung seri Z yang bisa dilipat, kita tahu bahwa sebagus apapun handphone, tentunya membutuhkan energi listrik sebagai sumber daya. Jika sebuah handphone sudah lowbat, jika sudah baterainya lemah, maka perlu di-charger. Perlu diisi, dicolokin oleh charger supaya ada daya sehingga baterainya terisi penuh dan bisa dipakai lagi untuk berbagai macam aktivitas. Biarpun handphone itu iPhone 13 yang harganya tadi saya bilang belasan juta hingga puluhan juta, maupun juga Samsung seri Z yang bisa dilipat, ataupun handphone biasa pun, semuanya membutuhkan energi listrik ketika baterainya sudah mulai lemah. Begitupun juga dengan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Nggak peduli kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau ganteng, cantik atau tidak, menarik, atau mungkin kita lahir dari suku apapun, dari suku bangsa apapun, yang namanya selama kita hidup, masih pasti kita memerlukan Tuhan. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, ada kekuatan baru. Ketika hidup kita seperti baterai handphone yang lowbat, kita merasa lemah, putus asa, tidak berdaya, ada tekanan kehidupan yang menghimpit. Kita merasa iman kita low. Tetapi kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan apabila kita terhubung atau kita mengandalkan Tuhan. Mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara semua, di antara kita, ada yang merasa khawatir ketika menjalani atau memulai tahun 2022. Mungkin ada ketakutan yang melanda, muncul pertanyaan bagaimana hidup saya di tahun ini? Apa saja yang akan terjadi? Namun, firman Tuhan menjadi janji atau mengingatkan kita, jika kita mau hidup mengandalkan Tuhan, kita akan senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Kita selalu mendapatkan suplai kekuatan baru dari Tuhan. Janji Tuhan yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, orang menaruh harapan kepada Tuhan akan menerima dampak yang kedua. Kita buka Alkitab kita di dalam pasal yang ke-17 ayat 8b. Setelah tadi bagian 8a yang kita baca pada poin pertama. Yeremia 17 ayat 8b. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita sama-sama. Yeremia pasal 17 ayat 8b. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Bagian kedua yaitu dampak atau akibat yang diterima ketika seseorang hidupnya mengandalkan Tuhan, bergantung atau menaruh harapan kepada Tuhan. Yang kedua, dia tidak perlu khawatir dengan musim yang akan terus berganti. Kita lihat di bagian yang tadi kita baca, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam analogi yang dilakukan oleh atau dituliskan oleh Yeremia, dia menuliskan apabila pohon merambatkan akarnya ke air, bukan hanya pohon itu bertumbuh subur, tetapi ada hal lain yang diperoleh, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, tidak mengalami datangnya panas terik. Yang kedua, daunnya tetap hijau. Yang ketiga adalah tidak khawatir dalam tahun kering. Yang terakhir, tidak berhenti menghasilkan buah.
Sebuah pohon yang berada atau dekat dengan sumber air tidak hanya bertumbuh subur, tetapi juga tidak khawatir dengan musim yang berganti, baik itu musim panas, musim hujan, atau musim yang lain. Kenapa demikian? Karena akarnya sudah tertanam kuat, biar mau musim panas, mau musim hujan, mau musim apapun, akarnya tetap menjalar ke air. Air itulah yang membuat pohon tersebut tetap segar, tetap kuat, tetap fresh, dan bertumbuh subur. Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan percaya selama dirinya terkoneksi dengan Tuhan, selama dia hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan, dia bukan hanya mendapatkan kekuatan baru, tetapi dia juga hidupnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan hanya mendapatkan kekuatan baru, tetapi juga dia tidak dipengaruhi oleh musim-musim kehidupan. Seseorang yang bernama Oswald Chambers mengatakan, jangan pernah biarkan kesengsaraan atau kekhawatiran dunia memisahkan Anda dari mengingat bahwa Tuhan mengasihi Anda. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, orang hidupnya bergantung dengan Tuhan, dia akan tetap kuat, dia akan tetap tegar, dia akan tetap fresh, akan tetap kelihatan seperti bersuka cita. Karena apa? Tuhan yang menjadi sumber pengharapannya. Dan seperti dikatakan oleh Oswald Chambers tadi, jangan biarkan musim-musim kehidupan, jangan biarkan situasi, masalah, pergumulan, ketakutanmu membuat saudara semua lupa kalau Tuhan yang kita andalkan, Tuhan di mana tempat kita menaruh pengharapan, ternyata jauh lebih mengasihi kita. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, jangan sampai situasi yang membuat kita pusing, panik, membuat kita lemah iman kita, membuat kita lupa bahwa Tuhan sesungguhnya jauh lebih mengasihi kita. Mazmur 103 ayat 13 tertulis demikian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anak, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat ini menjadi sebuah janji dari Tuhan buat kita, buat Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang sama orang-orang yang menghormati Dia dalam setiap aspek hidupnya. Tuhan sayang kepada orang-orang yang hidupnya mengandalkan Dia. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan mengasihi kita semua jauh lebih dari yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mari kita memahami bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Jangan pernah kita khawatir dengan musim-musim yang berganti dalam hidup kita. Karena musim boleh berganti, namun kasih Tuhan tetap on untuk kita. Tetap nyata buat kita. Kalau saklar lampu, ada on, ada off. Ada on nyala, off mati. Ya, tetapi kasih Tuhan selalu on untuk orang-orang yang mengasihi Dia, untuk orang-orang yang hidupnya mengandalkan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya punya anak saya itu namanya Jaden ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pada tahu atau mungkin pernah lihat di sosial media ya, kalau mungkin kami sering posting, saya dan Bu Ririn kami sebagai orang tua, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak kami. Menyiapkan segala kebutuhannya, makanannya dikasih makanan yang bergizi, kebutuhan dia juga kebutuhan pribadinya, seperti popok untuk ganti, kebutuhan bulanannya, perlengkapan mandinya, atau juga bajunya ya. Kadang bajunya kami lihat, aduh ini anak bajunya kemarin kayaknya masih kegedean, ternyata udah kekecilan. Kan nggak mungkin pakai baju yang kekecilan terus. Beli lagi ya, walaupun dia baru mau 1 tahun, bulan Januari ini 1 tahun, akhir bulan,
tetapi sudah memakai baju di atas 1 tahun. Tetapi bagaimanapun ya kami menyiapkan supaya dia bisa merasa aman, nyaman, dan bertumbuh baik. Jaden bertumbuh menjadi anak yang baik dan membuat kami sebagai orang tua sayang. Dia masih kecil. Ya, dia bertumbuh baik, membawa sukacita bagi kita. Bapak Ibu, demikian yang dikasih oleh Tuhan, saya dan Bu Ririn sebagai orang tua, kami aja Bapa di dunia tahu bagaimana mengasihi anak kami. Apalagi Bapa di surga yang jauh lebih mengetahui hidup saya dan Bapak Ibu, hidup kita semua. Selama hidup kita menyukakan hati Tuhan, Tuhan juga sayang kepada kita. Walaupun ketika kita mungkin lupa Tuhan, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena Dia adalah kasih. Tetapi kembali lagi, ketika hidup kita menyenangkan Tuhan, hidup kita begitu mengasihi Tuhan, kita lihat di dalam tadi dituliskan dalam Mazmur, seperti Bapa sayang anak-anaknya. Tuhan lebih jauh dan lebih dalam mengasihi kita. Untuk itu kita tidak perlu khawatir dengan musim-musim kehidupan yang kita alami. Kenapa? Karena Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan lembah terdalam pun, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di antara kita saat ini, di antara Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang merasa khawatir. Sudah memasuki tahun 2022. Bapak Ibu mungkin merasa bahwa apa yang terjadi dengan hidup saya? Bagaimana saya tahun ini? Apakah saya umur panjang? Apakah saya sehat? Bagaimana pelayanan saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana kehidupan saya pribadi? Bagaimana ini, itu, ini? Ada banyak pertanyaan. Tetapi kembali lagi, marilah kita hidup mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan tetap kuat di tengah musim yang silih berganti. Orang lain bisa kelihatan stres, tetapi kita bisa tetap fresh karena kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Di awal tahun 2022, masih awal kita memulai, marilah apa yang menjadi ketakutan saudara, apa yang menjadi impian saudara, apa yang menjadi resolusi saudara, bawa kepada Tuhan. Marilah kita hidup mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan selalu mendapatkan kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak perlu khawatir dengan musim yang berganti. Kenapa? Karena musim boleh berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan pujian yang sudah disiapkan oleh tim pemimpin pujian. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung
Tuhan, kita sudah menyanyikan pujian ini. Dan mari sama-sama kita berdoa. Dan kita juga akan sekaligus masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa terus mengingatkan kami, menguatkan kami, atau menegur kami. Kalau selama ini kami hidup masih mengandalkan kekuatan kami atau mengandalkan manusia. Bapa di surga, kami berdoa kiranya firman Tuhan menjadi rema, tinggal dalam hati kami, sehingga firman Tuhan memimpin hidup kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Hidup kami semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin membangun komitmen di mana kami sudah memulai tahun 2022. Kami ingin seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami ingin mengandalkan Tuhan. Kami ingin menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di tahun ini, tapi satu hal yang pasti, Tuhan memegang kendali hidup kami. Tuhan berdalat atas hidup kami, dan Tuhan mengetahui dan mengatur hidup kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, dalam ketidaktahuan dan kecemasan kami, ajak kami untuk tetap dapat mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan selalu mendapatkan kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah khawatir akan musim yang terus berubah. Tuhan tolong kami semua. Roh Kudus terus ingatkan kami apabila kami merasa lemah, kami merasa gelisah atau putus asa. Kami diingatkan terus untuk hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan. Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dalam perjamuan ini, sehingga ketika kami makan roti dan anggur, kami melakukannya untuk mengenang peristiwa pengorbanan Tuhan untuk kami semua. Bukan sekedar rutinitas atau seremonial bulanan yang kami lakukan setiap bulannya, tetapi kami semakin lebih lagi dan lebih lagi memaknai pengorbanan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya persilahkan kepada kepala keluarga atau yang bertugas untuk bisa membagikan perjamuan kudus kepada para anggota keluarga semua. Saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu semua, kita makan roti ini bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Kita mengangkat anggur Bapak Ibu di tangan kanan kita. Mari kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari sama-sama kita minum anggur dengan penuh ucapan syukur sebagai lambang daripada darah Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur melalui perjamuan yang kami lakukan. Kami semakin menyadari
besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau mau mati bagi kami yang seharusnya binasa karena dosa. Tetapi Engkau mau mati bagi kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Oleh karena itu Tuhan menolong kami untuk terus senantiasa kami bisa terus menghayati dan juga meresapi lebih dalam kehidupan kami sehari-hari akan pengorbanan-Mu. Tuhan, saat ini sebelum kami berpisah atau menutup ibadah kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Pertama kali berdoa untuk gereja GSJA Bethesda, di mana saat ini sedang dalam proses pembelian tanah untuk pembangunan gereja. Kami berdoa Tuhan Kau menolong dalam proses pembelian tanah, baik harga yang disepakati dan juga proses pengurusan dokumen-dokumen. Tuhan, mungkin ada hal-hal yang harus diurus dan kelihatannya sulit, tetapi kami berdoa kiranya Tuhan ada di sana, Tuhan campur tangan. Jika memang ini kehendak Tuhan, ini memang bagian daripada rencana Tuhan dalam gereja GSJA Bethesda Ministry, Tuhan senantiasa campur tangan dalam proses pembelian tanah dan dalam proses balik nama dan surat menyurat dokumen yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, memberkati Ibu Naomi, Pak Domu, Bu Sarah, dan juga orang-orang lain yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kau senantiasa memberikan hikmat. Kami berdoa juga untuk dana-dana yang dibutuhkan dalam proses pembelian tanah ini. Kami tahu Tuhan biayanya cukup besar, tetapi kami tahu Engkau jauh lebih besar. Karena itu Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan seluruh biaya yang kami perlukan dalam proses pembelian tanah. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu, anak-anak Tuhan sudah mengambil bagian dalam proses dalam janji iman. Tuhan senantiasa membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat, sehingga kami semua yang sudah menaruh atau mengisi form janji iman, kami dapat melunasinya. Dan kami melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui cara-Mu, dan kami melihat kebesaran Tuhan dinyatakan ketika janji iman dilunasi. Kami melihat Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu, baik jemaat GSJA Bethesda, jemaat GSJA Anugerah, ataupun jemaat-jemaat lain yang saat ini bersama dengan kami, yang mengikuti ibadah online bersama kami. Tuhan, kami berdoa jika di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan bagian tubuh yang sakit, Tuhan memulihkan bagian sakit, Tuhan menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang luka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga jemaat-Mu mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan menolong dalam proses lamaran, dalam pengurusan dokumen-dokumen lamaran dan tahapan-tahapan yang ada seperti interview atau mungkin proses medical check up dan sebagainya. Tuhan tolong semuanya supaya jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap rumah tangga yang ada. Kiranya ada kasih daripada surga melingkupi setiap keluarga jemaat-Mu, di mana suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi atau menghormati orang tua, sehingga kami melihat setiap keluarga dari sidang jemaat-Mu, kami semua menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, di mana Tuhan menjadi kepala atau Tuhan bertahta dalam setiap keluarga kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-Mu atau jemaat-Mu yang sedang kuliah atau sekolah. Tuhan memberikan mereka juga hikmat, kepintaran dalam selama proses pendidikan. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam setiap pergumulan yang lain, yang juga mungkin saat ini kesulitan dalam perekonomian, Tuhan senantiasa mencukupkan dalam segala biaya-biaya yang dibutuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau bekerja dalam setiap kehidupan jemaat-Mu dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Pak Jokowi sebagai pemimpin bangsa kami, Pak Ma'ruf Amin, dan juga Pak kementerian yang ada. Tuhan memberkati setiap orang yang ada di dalamnya. Kiranya roh takut akan Tuhan turun atau ada dalam pribadi lepas pribadi, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab, mengambil keputusan dengan yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami bisa semakin maju, semakin berkembang, damai dan sejahtera, khususnya juga dalam menangani situasi pandemi COVID saat ini. Kami bersyukur untuk
situasi saat ini di mana saat ini masih dalam tahap penyebaran COVID tidak tinggi. Kami bersyukur untuk angka kesembuhan yang ada, tapi kami berdoa Tuhan, ya Tuhan memberikan kami hikmat untuk terus menjaga diri, untuk kami tidak terlena, untuk kami bisa tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekali lagi Tuhan, Kau menjagai dan melindungi kami. Bapak, kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022, tetapi kami percaya Engkau sudah mengetahui semuanya, dan Tuhan menyertai kami di setiap masanya, di setiap waktu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sehingga kami melihat ketika kami menjalani tahun ini, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menutup ibadah kami. Mari Bapak Ibu semua kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian kiranya Engkau